apabila ada yang mengatasnamakan perintah mengganti deposita diganti dan pegawai deposita menerima dan meminta tip suap pembelian atau janji apapun juga agar segera melapor ke KPK dengan nomor telepon 081 145 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telepon 021 290 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor telepon 024 8448 Ketua Pengadilan Surakarta dengan nomor telepon 021 719 188. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sidang perkara perdata nomor 211 perdata nomor 5 dibuka dengan kata tertutup. Untuk penggugat akan hadir, biasanya hadir ya. Hadir kuasa. Topik ya dan kawan-kawan ya. Iya. Berpersatu hadir hadir kuasa juga kawan kita juga dua dan kita juga kuasa hadir kuasa penggugat dua tingkat kita hadir siapa Yusuf kita Aktifuddin dan Dr. Heri Ahmad ya untuk tergugat 4 hadir kuasanya siapa? Mungkin itu ya. Tadi ini sudah membicarakan adalah masih bukti ya, akhirnya bukti yang kemarin belum bisa diupload ya, silakan. Hari ini kalau ikonnya nggak bagus, jadi tidak bisa semuanya. Tidak bisa semuanya. Ya. Semalam mungkin ikut error, jadi saya yang upload dari halaman depan sampai halaman 20 itu tidak masuk ke ekor. Yang masukannya jawab daftar bukti tambahan saja. Bisa masuk ini? Iya, tapi kemarin saya sudah bilang ke PTSP karena ini semua tidak bisa masuk, saya suruh hadirkan melewati flash disk. Ya. Jadi tidak bagus kami yang upload ya. Silakan. Ini yang dijadikan bukti asli. Kalau membutuhkan pembanding, jika ada pembandingnya asli juga. Asli. Kan nggak pakai tulisan banding. Tetap pakai meteran. Sudah Tidak ada. Oh iya, tetapi dalam sini. Mau ada fotokopinya ya. Iya, karena mau lihat silakan. Ada, nanti kita lihat. ini untuk berkas flash disknya. 9 kalau tanggal 10 dong. 10 ini untuk kopi ini ya, bisa kan diambil. Maka tadi kita harus ada Ya. Orang ini 3 orang. jangan berselalu di rumah aku. Masuk sila masih kemudian itu bubur Pak Diki bubur gitu. Ini sini yang biasa Belum masuk dulu ya saya Coba banyak ada siap itu kamera sekolah bagus kemarin ada bengkaran bisa 1.000
tidak ada bisa. Jadi malam yang terupload hanya daftar bukti saja. Daftar bukti, ya. Iya. Sudah dipakai sini. Sudah. Ada polisi ya. Saya dari jam 1 sampai jam 3 sore nggak bisa diupload. Kalau 10 ya. Ya, mungkin kapasitas juga karena ekor juga mungkin ada error. Ini error ya. Kita merawatkan bisa. Tetapi Ya, ada Pak. Jadi yang berbeda. Ya. Ya. Ya, sakit. Wah, ya. ini dia tidak Ya. pakai CCTV ada meterannya. Betul. Ya. Apa? Ya. Oh, ini. Karena ini belum bisa download ya. Kalau mau lihat bisa Instagram ya, silakan Instagram. Itu Instagram itu di depan silakan. Ya. Kapan saja bisa, kalau dimohonkan ya. Ya kan itu terbuka lah ya. Jadi kalau ada libur, ya ada libur juga libur semuanya. Ya, hari kerja masuk kita silakan bisa siapa baik juga maupun bekerja dan para pekerja lain maksudnya. Ya sebelum kita akan bacakan ya yang dimohonkan yang lalu ya. Majelis Hakim terhadap permohonan dalam perkara itu dilakukan tentang sumpah putus ya. Bahwa atas adanya permohonan tersebut sebelum kuasa para tergugat menolak secara tegas dengan beberapa sebagai alat bukti sumpah hanya dilakukan apabila tidak terdapat adanya alat bukti dalam suatu perkara, sedangkan dalam perkara hukum terdapat alat bukti baik berupa alat bukti surat, saksi dan adanya. Bahwa setelah mendengar kedua belah pihak, majelis hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian pemacara pidana terdapat asas atau incumbent probasi, itu siapa yang mengaku mempunyai hak maka dirinya lah yang harus dikembalikan. Ya. Asas tersebut sebagaimana terdapat di pasal 153. Bahwa oleh karena permohonan sumpah tolak kuasa para tergugat, maka dengan demikian majelis hakim akan mengembalikan demikian perkara ini sebagaimana asas yang berlaku, sehingga terhadap beban demikian akan dikembalikan masing pihak dan bukanlah diberikan kepada pihak lawan. Kasus minta pihak lawan untuk yang sumpah putus. Bahwa berkait ketimbang di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para penggugat tersebut belum beralasan sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan yang akan dilaksanakan komisi. Ya, demikian ya. Jadi acara selanjutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan kita beri waktu tidak hari ini hari 17 ya. Selanjutnya tanggal banyak libur ya. 17, 24 masih libur ya. 31 ya. 31 ya. Hari Selasa ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ini bener barang cek udah bikin wajib membuktikan hari. Iya, dia udah membuktikan. Jadi kesimpulan akan kita laksanakan secara rekod pada tanggal 31 ya. Ya, Kesimpulan 31 Selasa 31 Maret 2026 ya. Jam paling lambat jam 14.00 ya. Melalui ikon ya. Putusannya menurut ikon juga pada tanggal itu sampai ke
Putusannya ikut loh. Ya, Oh ya. sidang 14 ya. 14 April ya. 14 April 2026 jam 14.00 ini ya. Semuanya import ya. Sebelum ditutup sidang ini ada yang sampaikan dari kuasa hukum. putusan. Terima kasih. Ya. Majelis yang kami hormati, sehubungan tadi bahwa majelis mendalilkan kaitannya dengan pasal 163 tentang aktori incumbit probatio. Pertanyaan saya, apakah penolakan itu nanti menjadi satu dengan amar putusan atau berita acara tersendiri? Mengingat permohonan sumpah yang kami ajukan tidak bersamaan dengan gugatan kami, begitu Ketua Majelis. Ya, itu nanti masuk keputusan. Masuk dalam putusan. Jadi tanggapannya silakan di Ya, keberatannya di kesimpulan. Silakan. Ya. Dari pihak tunggal 1 cukup ya, cukup tunggal 2, 3 urusan cukup ya, demikian cukup ya. Jadi tidak ada lagi acara ya, langsung kesimpulan. Kesimpulan itu tidak wajib. Silakan ya. Nah, pada hari itu tidak ada kesimpulannya, maka ditutup sudah kesimpulannya. Ya. Demikian sidang hari ini cukup. Jadi demikian sidang hari ini selesai ditutup. Sidang selanjutnya adalah melalui itu tanggal 31 Maret 2026 dengan acara kesimpulan sidang selesai dan sidang selanjutnya melalui akan diberitahukan sidang selesai dan sidang. Ada satu istilah yang menurut saya hakim salah menafsirkan dan saya meyakini ini bagian dari intervensi apa. Tadi disebutkan pasal 163 itu bunyinya incumbit actori probario, artinya siapa yang mendalihkan dia membuktikan. Jadi permintaan kami jelas, mereka mendalihkan memiliki tetapi mereka tidak membuktikan karena tidak ada forum, maka kami meminta dilakukan sumpah pemutus dan itu diperbolehkan. Tetapi hakim sepertinya di menit-menit terakhir mungkin juga mengikuti respon begitu ya, respon aja yang ke komputer. Itu saya mau sikat Kapolri, mau Tito Karnavian, mau sikat Listio Sigit, tapi kenyataannya dia seperti lagu ya, ban meletus itu loh, lagu tambal ban itu loh. Jadi hari ini tapi kami tetap tidak putus asa ya, cuman kita melihat bahwa peradilan itu seharusnya kepala dan perutnya itu di Mahkamah Agung karena kita sudah memiliki sendiri. Kalau dulu masih di Departemen Kehakiman perutnya, hari ini pasca reformasi itu kan sudah ada undang-undang tentang Mahkamah Agung. Nah, celakanya masih tidak bisa lepas dari praktek-praktek kekuatan politik. Hari ini yang muncul adalah kekuatan politik karena asas mendalihkan pembuktian itu tidak pernah dicabut, tapi ditafsirkan sepihak oleh hakim bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan, ya sudah. Tapi apa kami putusnya tidak? Kami masih punya yang namanya banding dan kasasi, dan justru dengan tidak hadirnya ijazah, maka saya mengatakan Indonesia ini negara yang sangat amat terbelakang. Karena apa? Karena Presiden ke-7 akan mewarisi cerita tidak pernah ada ijazahnya. Nah, sementara di Jepang, Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri, Wali Kota di London ketika ketahuan, di Jerman ketika ketahuan ijazahnya tidak asli, dia langsung mundurkan diri. Di negara kita kan tidak. Ya. Nah, jadi pasal 163 HR itu ditafsirkan sepihak, padahal itu jelas bunyinya mendalilkan itu membuktikan, dan kami mendalilkan dia tidak ada, maka kami membuktikan. Mereka mendalilkan ada tapi mereka tidak membuktikan, ya. Kita masih peluangnya masih 50-50 ya, kita lihat. Tapi yang pasti dengan ditolaknya permohonan sumpah pemutus menunjukkan kepada kita memang pengadilan ini tidak lepas dari tekanan kekuasaan. Pengadilan tidak lepas dari intervensi, ya, dan sebenarnya permainan kami ini sangat cantik ya. Kenapa cantik? Karena
pembuktiannya bukan di kantor polisi, bukan di depan rumahnya Pak Jokowi, bukan di kampus UGM, tapi di pengadilan. Nah, kalau ada orang tanya, kenapa harus di pengadilan? Sengketanya di pengadilan. Jadi ijazah siapapun tidak akan pernah menjadi masalah sepanjang tidak ada orang yang mensengketakan di pengadilan. Ketika ada yang mensengketakan di pengadilan, maka pembuktiannya di pengadilan. Lalu implikasinya apa kepada kami? Bahwa sampai hari ini tidak boleh ada orang yang dipenjara karena ijazah palsu, karena ijazahnya tidak pernah ada. Padahal kami sebenarnya mau menyelesaikan itu, daripada polisi pingpong. Sampai hari ini lebih dari 1 bulan polisi tidak pernah bisa menambahkan 2 alat bukti. Apa itu 2 alat bukti? Ijazah dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan. Itu 2 kelemahan utama. Jadi kami ini sebenarnya membuat kanalisasi, membuat satu arahan supaya nanti muaranya di sini. Tapi ya faktanya hakim kita belum berubah ya, belum berubah. Artinya mindsetnya masih menggunakan pendekatan kekuasaan. Padahal di dalam perkara perdata itu, karena perdata itu berarti kan private law, hukum pribadi, hukum privat itu sesungguhnya kehendak para pihak. Tinggal negara ini memfasilitasi, memberikan atau tidak. Dan hari ini kita menerima negara tidak memfasilitasi. Tetapi secara hukum kami mengatakan tidak kalah ya, karena justru ditolaknya sumpah menunjukkan mereka belum berhasil menunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan ini sangat bertolak belakang dengan putusan KIP terbaru. Bukan hanya ijazah Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran pun juga harus ditunjukkan ya. Tapi kami masih punya hadiah untuk teman-teman media. Kami masih punya satu perkara di Komisi Informasi Publik tentang kewajiban Sekda Surakarta untuk menjalani ijazah. Kami juga masih punya perkara kalau Refli Harun gugatannya dianggap tidak sempurna di MK. Kami masih punya ya. Kami masih punya rencana mengajukan gugatan. Mungkin setelah Lebaran kami ajukan. Ya begitu. Silakan. Kemarin kan seperti sudah diketahui Risma juga. Oke. Bagaimana ini mempengaruhi dan kesaksiannya kemarin itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaan. Untuk respon sebagaimana yang kita lihat di berbagai platform media, Rismon tidak secara terbuka mengatakan mencabut, tapi secara terbuka mengatakan ijazahnya asli. Itu kalimatnya. Ya, Rismon tidak pernah mengatakan mencabut sumpahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Tetapi Rismon eksplisit tegas mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli lewat penelitian. Nah, Anda harus tahu 2 bulan itu penelitiannya kapan. Karena 2 minggu sebelumnya saja dia hadir di sini tanggal 18 Februari 2026 dia memberikan keterangan di sini. Nah, bagaimana akibat hukumnya? Saya mengatakan ketika persengketaan itu di pengadilan, maka andai kata dia mencabut kembali boleh, tapi forumnya adalah di pengadilan. Forumnya bukan di luar pengadilan. Karena kalau forumnya di luar pengadilan, ya dia tidak punya legitimasi. Yang kedua itu tidak diatur di dalam hukum acara. Terus yang ketiga, konsekuensinya apa? Yang konsekuensinya sumpah Rismon bahwa ijazah Pak Joko Widodo 99,9 triliun persen palsu itu masih benar, masih sahih. Apa lagi? Oke, silakan. Tentang masalah tadi hasil dari sidang hari ini, jadi juga termasuk pengumuman ya. Jadi sidang hari ini kan sidang terakhir ya, besok nggak ada. Jadi besok lagi sudah tidak ada sidang. Kemudian kesimpulan dan putusan nanti secara online. Kesimpulan tanggal 31. Kesimpulan tanggal 31. Terus putusan mungkin setelahnya itu adalah online. Nah, nanti kita mungkin akan adakan jumpa pers ya Pak Taufik. Di sini kita atau nanti jumpa persnya jumpa pers pada saat setelah pembacaan putusan kita di sini ya. Belum. Belum. Menanggapi tadi kaitannya dengan tidak dikabulkannya sumpah pemutus yang saya ucapkan minggu kemarin, ini sebenarnya sudah masuk dalam perhitungan kami. Sudah tahu kita. Kita sudah paham. Jadi sebenarnya ini adalah suatu strategi yang kita ajukan memang. Jadi ketika majelis hakim itu tidak berani mengabulkan putusan sumpah pemutus itu, bisa kita lihat
bahwa sebenarnya majelis hakim ini Tidak merdeka. nantinya akan bagaimana dalam menyikapi putusan. Penolakan. Ini sebenarnya sudah terlihat, tetapi kami tidak kurang cara. Kami masih menyiapkan banyak sekali upaya dan lain sebagainya, dan itu tidak akan kita bocorkan dulu, karena kita lihat dulu putusannya seperti apa. Jadi kalau Pak Jokowi bilang bahwa, oh ini ada yang membiayai, tidak. Ini sampai kapanpun Pak Jokowi, mohon maaf, kalau ijazah itu tidak dihadirkan, ya ini akan terus Pak, ini akan terus membayangi sejarah hidup Pak Jokowi, bahkan mungkin seanak cucunya Mas Gibran dan lain sebagainya. Jadi tolong bersihkan ini seperti kepala negara, negarawan yang lain. Terus kemudian kaitannya dengan pernyataan Bang Rismon, bagaimanapun juga Bang Rismon itu adalah sahabat kami. Kemarin kita sama-sama berjuang, tetapi mungkin dia punya kesalahan masa lalu yang belum tuntas, maka dia terus berbalik seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Taufik, saya menegaskan, apa yang disampaikan masih kami pakai sebagai bahan di kesimpulan, karena tidak pernah dicabut. Satu itu. Yang kedua, Bang Rismon itu menyatakan itu di bawah sumpah. Jadi ketika dia mencabut sumpah dan lain sebagainya, otomatis ada risiko-risiko yang akan dia hadapi dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ngomong sebelumnya itu melakukan penelitian, katakanlah, mohon maaf, Bang Rismon sampai melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah ngomong kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini loh ijazahnya asli. Maka itu ayo kita teliti lagi. Tapi ini tidak. Dia bersama pengacaranya langsung usulan ke tembok Ratapan Solo, memohon maaf, memohon ampun, kemudian bawa parsel, dipermalukan membawa parsel di Istana Negara. Setelah itu saya dengar-dengar Risma itu dapat gelar pejabat teras, pemujahibat tembok Ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi buat Rismon ini si Malakama, ada lagunya itu nama Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau dia mencabut dia kena pasal 373 KUHP baru, kalau KUHP lama pasal 242, ancamannya berapa? 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Dan silakan nanti dia mencabut, kalau ada yang melapor, maka pelapor itu minta Rismon ditahan, dia akan ditahan. Nah, jadi makanya ini lagunya Nomo Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Mau ke grupnya Termul. Grupnya Termul ternyata masih pengen menjarakan beliau Dari banyak perkara. Mau kembali ke kita, beliau sudah dicap sebagai pelapor yang besar. Mau kemana? Mau ke luar negeri? Silakan. Oke teman-teman. Ucil. Ya, selamat pagi saya ucapkan pada rekan-rekan semuanya untuk agenda sidang sebagaimana dijadwalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hari ini memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk melengkapi ya bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Dan pada hari ini oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah melengkapi atas bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan pada sidang hari Selasa minggu yang lalu. Nah, terkait dengan permohonan penggugat melalui kuasa hukumnya supaya pihak tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan juga tergugat 4 untuk melakukan sumpah pemutus oleh majelis hakim sependapat dengan apa yang telah kami sampaikan dalam persidangan hari Selasa minggu yang lalu, yang pada pokoknya kami menyatakan keberatan dengan alasan bahwa sumpah pemutus hanya dilakukan manakala dalam pemeriksaan suatu sengketa perkara perdata sesuai fakta-fakta persidangan sama sekali tidak terdapat adanya alat bukti. Sedangkan fakta yang terjadi
penggugat untuk membuktikan atas dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, baik itu bukti surat, saksi maupun keterangan ahli. Demikian pula para tergugat untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil jawabannya dan dalam rangka mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan pula baik bukti berupa surat maupun bukti berupa keterangan saksi. Nah, berdasarkan argumen sebagaimana tersebut, maka sudah selayaknya apabila majelis hakim tidak mengabulkan atas permohonan penggugat melalui kuasa hukumnya untuk dilakukan sumpah pemutus baik terhadap Bapak Jokowi selaku tergugat 1, Wakil Rektor UGM maupun Kapolri. Yang pertama. Untuk selanjutnya, oleh majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat satu konklusi atau simpulan terkait dengan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan. Tentu saja dari pihak kami selaku tergugat 1 akan menganalisis secara seksama terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, baik itu bukti yang diajukan oleh penggugat maupun bukti yang telah kami ajukan. Dan perlu dipahami bahwa tidak semua bukti yang diajukan oleh pihak penggugat merugikan tergugat. Hal ini dalam fakta persidangan telah disampaikan diantaranya oleh saksi ahli dalam hal ini Bonatua, pakar kebijakan publik. Di dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada suatu kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama dan aktivis. Nah, oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada TPUA, maka keterangan tersebut tentu saja mematahkan terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Pak Jokowi dianggap melawan hukum karena tidak mau memperlihatkan ijazah terhadap TPUA. Dan hal itu kami membenarkan terhadap keterangan ahli Bonatua meskipun bukan kami yang menghadirkan. Karena secara hukum memang TPUA sama sekali tidak ada kewenangan sebagaimana layaknya aparat penegak hukum untuk menyelidiki ya adanya suatu peristiwa yang diduga palsu dan sebagainya. Nah, untuk itu di dalam kesimpulan kami tentu saja yang pertama, kami tetap mempertahankan eksepsi. Ya, karena eksepsi selain kompetensi absolut, kami juga ajukan eksepsi tentang gugatan kabur. Ya, hal ini pun kami membenarkan apa yang disampaikan oleh Bonatua sebagai ahli kebijakan publik, yang pada intinya apa yang diformulasikan dalam gugatan CLS oleh penggugat melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak memenuhi kriteria atau karakteristik gugatan CLS yang telah disampaikan pula oleh saksi ahli Bonatua. Namun demikian, apabila majelis hakim tidak sependapat dengan kami terkait dengan eksepsi tersebut, tentu saja kalau kita perhatikan dari bukti-bukti dalam persidangan, ya penggugat gagal untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya, dan sebaliknya para tergugat telah berhasil untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil jawabannya dan sekaligus mematahkan ya terhadap dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh pihak. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara. Sedangkan terkait dengan pemberitaan yang terakhir masalah Saudara Rismon sebagai ahli dalam memberikan keterangan di persidangan yang selalu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu,
Ya, kami tidak akan menanggapi karena kami memang tidak membutuhkan adanya suatu sikap Saudara Rismon untuk menganulir atas keterangan di dalam persidangan, karena sejak awal kami menyatakan keberatan mengingat status mereka sebagai tersangka, sehingga apa yang disampaikan di persidangan ini merupakan merupakan persiapan untuk pembelaan diri terhadap dirinya dalam status sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai bertemu di dalam kesimpulan pada tanggal 31 yang akan datang. Oke. Terima kasih Pak Irfan.